Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih punya banyak hutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Kaisam lagi MC Fuk ya? Iya cuy, gatel ini tenggorokan. Kaisam ini paksain ngomong ya cuy ya. Nanti mama ini kehilangan Kaisam. Kaisam kemana ya? Kaisam sih bersyukur aja, karena kalau misalkan kita dikasih sakit berarti Kaisam harus diet ini. Karena orang yang doyan makan ya cuy ya, kalau nggak sakit nggak bisa berhenti makannya. Jadi Kaisam itu ambil hikmahnya aja, karena Kaisam pengen diet. Aduh masya Allah, jampuy. Gimana? Hari ini kita bahas apa? Kita bahas tentang miris ya cuy ya. Teman kita ini kadang kalau sudah kelilit bank menghalalkan segala cara sampai paspor digadai, padahal udah jelas-jelas bunga jasanya gede banget, diserang gitu ya. Bank aja nggak bisa dibayar gitu, apalagi bunga jasa paspor gitu. Udah gitu paspornya dititip majikan, dicuri lagi dari kamarnya. Ini udah ditagih rentenir, majikannya nanya paspornya di mana, ya kan ketahuan ada di rentenir, bisa tahu gimana caranya kamu ambil paspornya. Dilaporin mbaknya ke kantor polisi, sekarang jadi tahanan luar ya. Pasti golongan mama di luar sana puas ladas ya sama. Aduh, ada-ada aja ya. Ayo kita bahas ceritanya gimana. Ini biar bisa menjadikan pembelajaran untuk kita supaya kita jangan melampaui batas gitu aja. Kasihan gitu diri kita. Karena keadaan yang paling mengenaskan itu saat kita menjadi tahanan luar. Udah kita cari shelter di mana. Tanggung jawab siapa Kaisam? Tanggung jawab agensi. Tapi agensi itu pasti akan bad mood gitu sama kita. Karena apa? Karena ini kan kesalahan dari diri kita sendiri ya. Ya dengan menampung kita dengan grusu-grusu gitu. Kalau misalkan kita ngekos, otomatis kita butuh biaya kos, iya kan? Otomatis nih, gimana caranya? Kalian pasti akan ngejalanin part time. Udah kita lagi tahanan luar, part time ketangkep lagi. Udah, jadi ibarat jatuh tertimpa tangga kelindes, des ini, ya. Jadi untuk itu nih pembelajaran untuk kita semua, jangan melampaui batas cuy. Kalau paspor sudah dimajikan ya udah, berarti oke deh, berarti saya udah nggak bisa bayar ini dengan bank ini. Berarti potensinya apa? Potensinya bank ini pasti akan menghubungi majikan, dan majikan itu ada dua, nyuruh kita bayar dari gaji kita atau menginterminate kita. Kalau kita diinterminate, nih dokumen kan dikembalikan ke kita. Kita bisa ngelamar kerja di Makau, atau kita cari agensi lagi di sini. Apa bisa Kaisam? Bisa. Ya, maka dari itu udah stop. Jangan otak kita itu dilatih untuk gimana caranya saya ini nutup bank ini. Sampai kepikir loh, curi paspor kita sendiri di kamar majikan kok kalian berani gitu. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Sekarang lagi posisinya lagi tahanan luar ya cuy. Dia ini dilaporkan majikannya atas pencurian. Padahal dokumen-dokumennya dia. Cuma caranya dia mengambil itu salah, tanpa sepengetahuan majikan. Ini bermula si Mbak A ini kerja di majikan ini. Tahu majikannya itu dengan problem hutang piutang di luar. Awalnya si majikannya sih percaya-percaya aja gitu cuy. Cuma si cecenya ini punya ulah, dimana 4 bulan kerjanya dia udah berani hutang bank. Saat cair bank nggak bisa bayar. Saking banyaknya kebutuhan atau gimana sih cuy? Atau ego kita yang pengen shopping aja, atau mencukupi suami kita yang malas kerja. Ini kan tergantung kalian gitu. Untuk bayar sekolah anak kayak Tisam susah ya cuy. Kalau bicara kebutuhan orang tuh beda-beda. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan kebutuhan kita. Nah, singkat cerita, gak bisa bayar, otomatis surat bank masuk dong di 5 bulan kerjanya. Nah, wajar majikan menyita paspor. Karena apa? Karena waktu itu majikan itu berpikir masih muda banget ini, 6 bulan kerja, masa saya harus fire. Otomatis majikan rugi ya cuy.
Akhirnya dengan dengan perjanjian dengan si cecenya, si majikan ini ngomong, ya sudah kamu bayarkan semampu kamu sama bank, yang penting paspor kamu saya pegang. Takut kabur pastinya. Nah, berjalan tuh 1 tahun kerja, 6 bulan 5 bulan aja udah keselepek kayak gitu. Untuk menghindari menjalani 5 bulan ke depan, otomatis ini defisit banget kan. Udah bunga jasa gede gitu ya kan cuy. Kebutuhan keluarga masih kita supply. Udah tahu kita kekurangan, kita masih kirim aja ke Indonesia. Alasan lagi-lagi, keluarga di Indonesia butuh sekali. Akhirnya apa? Nekat. Karena dia ini merasa sering ngelap kamar majikannya. Dan majikannya itu naruh paspornya. Ini yang bisa kelihatan. Ini pakwa ya. Sebenarnya kalau misalkan laci ya. Jadi di situ ada kaca, di bawahnya itu ada sorogan 3. Itu adalah tempat make upnya si majikan perempuan. Nah, si cecenya ini jaga anak cuy. Jadi majikannya ini dua-duanya ini sibuk kerja ya cuy. Nah, saking pakwanya, ini sorogan dibuka dan nemu di situ ada paspornya majikan yang paspornya majikan, paspornya dia, sama ya pokoknya intinya paspor di situ dalam satu dompet. Ini kan otaknya nih bener-bener dibisikin setan aja ya. Akhirnya dilihat tuh, oh ternyata paspor saya ada di sini, iya kan? Nah, karena pekerjaannya ini masih lama 1 tahun lagi, berpikir tuh setiap hari, karena udah tahu nih tempat naruh paspornya di mana cuy. Jadi akhirnya si pekerja migran ini setiap hari, apa saya ganti paspor dulu ya, nanti gajian bulan depan ditebus terus dikembalikan lagi. Kan kadang kita ini suka berpikir segampang itu gitu, padahal kenyataannya nggak segampang itu gitu cuy. Lakuin. Saat majikannya pergi kerja di besoknya hari Minggu, di hari Sabtu tepatnya, dia ambil itu paspor. Diambillah paspor, gadaikan, dapat 5.000. 5.000 cairnya berapa? Iya kan? Aduh. Nah ini modus-modusnya ini mulai nih kelilit di ketakutan-ketakutan itu ada. Bulan depan segampang itu kemarin berpikir, nggak bisa nebus gitu, bayar jasa. Terus dia berpikir, oh majikannya belum nyari nih, berarti belum tahu, iya kan? Sampai pada akhirnya si rentenir itu chat majikan di 5 bulan nunggaknya. Ini kan berarti kan untuk finish kontrak itu dia cuma kurang 6 bulan lagi coy, iya kan? Nah, chat majikan, kalau misalkan cece kita punya pinjaman di sini. Oh majikan ya kaget ya, kok kamu kasih nomor saya gitu. Biasanya kalau misalkan utang bank itu kan hanya sekadar surat-surat aja. Nah ini udah handphone ya, majikan diretas ya. Akhirnya si Cece, iya majikan nanti saya bayar. Udah mulai ketar-ketir nih cuy dalam ketakutan. Iya dong. Tapi si rentenirnya itu belum ngasih tahu kalau paspornya itu ada di sana. Dan majikan juga dalam 6 bulan itu nggak buka-buka dokumennya cuy. Karena dia ya lagi-lagi percaya gitu ya sama si Cece ini. Nah, yang membengongkan, majikan buka kotak surat, ada surat dari imigrasi. Wes, mantap. Kalau sudah surat imigrasi nih, udah berarti siap-siap. Yang akan majikan tanya adalah, kemana paspormu? Lagi-lagi ya, ya mungkin udah mau ketahuan belangnya. Akhirnya apa sih majikan ini? Majikan ini bukalah surat imigrasi. Terus dia kaget, Cece, kamu mau pergi ya dari sini? Kamu mau udahan kerja sama saya? Kenapa nggak ngasih tahu dulu sebelumnya? Kalau kayak gini kamu bayar saya 1 bulan. Apakah benar kayak Sam? Iya. Saat kalian notice, wajib kalian memberitahukan majikan 1 bulan sebelumnya cuy. Jadi walaupun kalian kirim surat ke imigrasi, begitu kamu suratnya kirim ke imigrasi, kamu juga harus kasih tahu majikan. Kan namanya juga one man notice, pemberitahuan 1 bulan. Nah lagi-lagi orang mau ketahuan aja. Jadi akhirnya si Cece ini dengan jawab jujur, saya nggak notice kok mem, ya kan? Wah, jadi langsung cuy, di malam itu juga setelah makan malam, si majikan ini nggeledah itu sorogannya, dicek paspornya, nggak ada.
Kenapa majikan ini bisa melaporkan dengan barang bukti kalau misalkan paspornya dia pegang? Karena si cecenya ini nulis surat kalau misalkan paspornya dititipi ke majikan, cuy. Majikan kehilangan paspornya, otomatis siapa lagi yang nyuri? Masa suaminya? Kan gak mungkin. Wah, di sidang, cuy, malam itu juga saya nggak bisa nih memaafkan kesalahan kamu. Kamu ini sama aja kamu mencuri, katanya. Tanpa ada basa-basi, cuy. Belum finish kontrak, nanggung 4 bulan lagi. Alhasil apa? Alhasil terminit. Nah, gimana caranya majikan ini terminit supaya nggak bayar 1 bulan gaji sama cecenya? Poking. Datanglah polisi. 2 ke rumahnya. Investigasi. Iya, mau nggak mau, selain kita mengakui bahwa iya, paspor saya ada di rentenir. Rentenirnya di mana kayak sih, Sam? Di sana. Di antara TST dan Jordan. Di situ, cuy. Nah, sedangkan pokok hutangnya yang tadinya utang 5.000 sekarang sudah membengkak 10.000. Aduh. Nah, sekarang itu jaminan di luar ya, cuy ya. Dan harus membayar jaminan ke polisi itu 4.000. Gede ya. Gila. Dia untuk menjadi tahanan luar aja dia menjaminkan 4.000. Karena majikannya ini mau mengkasuskan sampai si Cece ini mengaku bahwa dia mencuri. Padahal itu dokumen kita ya, cuy. Tapi cara kita salah gitu, melampaui batas. Nah, apakah kasus ini banyak, Kaisam? Kaisam yakin banyak sekali. Kalian menyepelekan paspor-paspor yang ditahan sama majikan. Kalian selalu berpikir, pinjam dulu, nanti juga kebayar dari gaji. Janganlah, cuy. Janganlah, cuy. Mulai sekarang udah. Ya, kalau misalkan gagal bank bayar, sudah. Yang penting paspornya ada gitu. Nanti kalau di terminit, cari kaya Tisam ya. Kita cari majikan baru. Oke? Aduh, ada cerita ya. Terus gimana Kaisam sekarang? Sekarang jadi tahanan luar, cuy. Tinggal di luar sebagai tahanan yang harus wajib lapor masa investigasi sampai menuju persidangan, sampai dia ngaku di depan hakim kalau dia bersalah. Nah, apakah nanti di penjara, Kaisam? Jelas. Apakah nanti dia itu dideportasi? Jelas. Apakah visanya bermasalah, Kaisam? Jelas. Ini udah pasal berlapis. Aduh. Begitu menyedihkan ya cerita ini. Kaisam cuma titipnya untuk teman-teman Kaisam di luar sana yang paspornya dipegang sama majikan. Kalau sampai dicuri, kalian akan bermasalah. Pasti akan berpikir, ya udah Kaisam, jadi anak overstay aja. Cari part-timean di luar, jadi anak ilegal. Kalau misalkan kalian berpikir segampang itu ya, cuy, mau sampai kapan kalian maju? Ya, ayo kita bangun mental teman-teman kita untuk berhasil dengan cara yang resmi ya. Ada komentar nggak? Ada nasihat nggak untuk teman-teman kita yang melampaui batas seperti ini? Semoga aja sih buat teman-teman kita yang yang menggampangkan segala sesuatu, sadar kalau misalkan pikiran kita yang lagi kelilit itu sebenarnya bisikan setan ya, cuy. Untuk mencuri, untuk menghalalkan segala cara. Jadi saran Kaisam ya istighfar aja. Jalani. Kalaupun kita harus tunggu visa 1 bulan, ya nggak masalah gitu. Yang penting kita nanti dapat gaji full lagi, kita perbaiki masalah yang udah kacau di kontrak kita sekarang. Setuju? Aduh, ada-ada aja nih, mbaknya juga lagi pusing banget di luar itu. Kaisam, saya tinggal di mana? Agent Agentnya nggak respon. Ya udah, lari ke KJRI lantai 1 supaya KJRI yang menghubungkan ke agensi untuk pertanggungjawaban ya. Jadi ya kasihan sih agen-agen yang punya anak buah kayak gini ya, cuy. Tapi ya mau gimana lagi, pekerja migran itu nggak semuanya nggak punya kasus gitu. Jadi agen juga harus membackup anak-anak yang berkasus. Oke?
Mungkin itu cerita sedih teman kita yang memprihatinkan ya cuy. Jangan dicontoh, dan semoga ini menjadikan teguran untuk kita, jangan sampai kalian yang nyusul jadi tahanan luar. Nauzubillah minal ya cuy ya. Baik-baik kita kerja, semangat ya boy.